Nama saya Aditya Nugraha Wiralaksmana, asal saya dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Bisnis, Angkatan 2020. Sangat merasakan sekali, soalnya rata-rata di sana orangnya Jabodetabek, jadi bahasa gaulnya agak kuat dikit. Tergantung sih, ada yang negatif, ada yang positif. Soalnya yang negatif tergantung cara pemakaiannya. Biasanya kan buat gaya-gayaan gitu kan, biar lebih wah gitu. Ya, berhubung saya di Jawa ya, jadi agak ketat dikit tentang tata krama. Jadi saya nggak setuju, soalnya dari kecil saya udah diajari tata krama sama orang dewasa, ngobrolnya kayak gimana gitu. Nama saya Raffi Musyafa dari Jakarta Selatan, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi. Ada sih perbedaan, paling sesekali bercanda-bercanda pakai bahasa Jawa gitu. Iya, kalau untuk selama ini biasanya saya nggak membedakan bahasa. Ada dua sih. Kalau dampak positifnya menurut saya lebih ke jadi lebih mudah bergaul gitu, karena lebih santai kan kalau bahasa gaul. Kalau negatifnya ya paling kalau digunakan untuk orang-orang yang tidak semestinya, misalkan orang yang lebih tua tapi kita pakai bahasa gaul, nah itu bakal berdampak negatif. Nggak masalah menurut saya, karena yang penting konsennya sih. Kalau sama-sama setuju ya harusnya nggak masalah. Oke, sebelumnya sama saya Noval Saputro dari Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Angkatan 2022. Lama tinggal di Solo. Oke, kalau dari aku sendiri, karena lama di Solo, aku menggunakan bahasa Kromo, sedangkan di sini aku menggunakan bahasa Indonesia yang jatuhnya itu lebih ke bahasa ya tanda kutip lo gue, karena di sini kebanyakan dari Universitas Brawijaya, yang mana anak-anaknya ini banyak dari Jabodetabek, sedangkan saya harus menyetarakan bahasa saya gitu. Kalau dari aku sendiri itu pro kontra. Kalau misalnya positifnya itu kita sebagai anak Gen Z lebih membaur juga dengan anak-anak atau teman-teman kita, dan ketika bahasa anak sana itu kan tongkrongannya itu jadi lebih asik lah gitu loh kalau menggunakan bahasa gaul. Sedangkan kalau kontranya sendiri itu mungkin kalau misalnya penggunaannya itu bahasanya itu bahasa kasarnya. Bahasa kasarnya ini mungkin kurang enak didengar untuk berbagai kalangan, maupun dari Gen Z maupun juga dari kalangan orang tua seperti itu. Oke, kalau menurutku sendiri itu balik ke orang tua dan anaknya. Kalau misalnya dari orang tuanya sendiri, anaknya berbahasa gaul itu tidak masalah, bisa jadi bahasa sehari-hari karena lebih merekatkan hubungan antara orang tua dan anak, tapi dalam konteks bahasa gaul yang tidak kasar. Tapi mungkin untuk orang tua yang tidak mudah untuk menggunakan bahasa gaul atau menganggap bahasa gaul itu seperti bahasa yang tidak sopan, tidak baku segala macam, itu mungkin justru malah gak baik gitu untuk hubungan orang tua dan anaknya. Menurutku seperti itu sih. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Akmal dari Bogor, berasal dari Fakultas Administrasi Bisnis. Lingkungan teman-teman saya sih dari Jabodetabek ya, jadi kayak masih sama-sama aja dengan bahasa sehari-hari saya dulu. Paling ketika lagi kayak beli makanan gitu ya, terus abangnya ngomong apa gue nggak ngerti, jadi kadang juga kesusahan juga kalau misalkan ngobrol sama orang dari daerah Malang. Gue udah kebiasaan sebenarnya, dan apa ya, menurut gue kalau kayak di Malang juga sebenarnya kayak bahasa gue lu tuh kayak udah jadi bahasa sehari-hari. Di kafe-kafe tuh gue sering banget kayak denger gue lu, bahkan kayak dari orang Malangnya sendiri pun kayak ngikut ke Jabodetabek gitu banget bahasanya. Tergantung kondisi dan tempatnya juga ya. Kalau misalkan kayak kita ke temen atau ke orang yang udah deket gitu, bicara sehari-hari dengan bahasa gaul tuh kayak oke-oke aja. Kalau misalkan kita kayak orangnya sensitif atau misalkan ke orang tua, bisa mereka anggap tuh kayak kurang sopan gitu.